kesimpulannya halal bihalal itu bukan bid'ah dolalah, tapi apa? Bid'ah memang istilah halal bihalalnya, tapi prakteknya itu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Makanya tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah sesat. Bapak Ibu, kalau ukurannya nggak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi sesat. Bapak Ibu, Bapak Nabi pakai kemeja gak Pak? Bapak Ibu pakai dasi, pakai jas, bid'ah itu. Betul. Bapak Ibu, Nabi dulu berangkat naik haji ya, dari kota Madinah ke Mekah naik apa Pak? Unta. Berarti naik pesawat bid'ah dong Bapak Ibu. Ya, nanti akan banyak di bid'ah. Makanya harus jelas. Bid'ah itu kata Nabi, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan dalam apa? Fi amrina, satu di dalam masalah ibadah. Dan ibadahnya ibadah yang khusus, ibadah yang sifatnya itu usul, prinsip, dan para ulama sepakat gak boleh, dalilnya jelas, gak boleh kita merekayasanya. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat Jumat itu di hari apa? Jumat. Kayaknya Jumatan harus diganti nih. Kalau Jumatan, kalau sholat itu penuh masjid, Sabtu saja di Sabtuan, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Bid'ah itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat asar rahimakumullah, karena ini adalah pertemuan perdana kalau tidak salah sejak Ramadan, dan kebetulan Takmir juga belum memberikan pesan terkait dengan fikih, tema apa yang kita akan bahas ke depan. Maka tema kajian kita di sore hari ini untuk sementara kita bahas tentang fikih mu'asirah ya. Terjemahan mu'asirah itu apa Pak? Fikih kontemporer. Artinya tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, fikih kekinian dan kedisinian. Kekinian artinya bicara tentang hal yang terkini gitu. Dan kedisinian bicara tentang yang hanya ada di sini-sini saja. Ya, pasca Ramadan itu biasanya itu kita lagi musim apa Pak? Halal bihalal. Sampai sekarang saya undangan halal bihalal itu masih berapa tuh? Ada 4 lagi Pak gitu ya. Nah ini kita bahas. Kenapa? Karena maaf Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebagian masyarakat kita kalau diundang untuk halal bihalal itu nggak mau hadir itu. Nggak hadir bukan karena sibuk Pak. Di warga RT RW di komplek perumahan diundang untuk hadir dalam halal bihalal, nggak hadir. Di kantor ada halal bihalal, nggak datang. Di kampus para dosen, rektor juga mengadakan halal bihalal, nggak datang juga. Setelah ditanya kenapa nggak mau datang, jawabnya satu, karena tidak ada di zaman Nabi dan Nabi tidak memerintahkannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang itu tidak ada di zaman Nabi, kemudian diada-adakan, itu namanya apa? Bid'ah. Jadi ukuran bid'ahnya sangat sederhana. Tidak ada di zaman Nabi, Nabi tidak melakukan, Nabi tidak memerintahkan, maka bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Yang paling duluan masuk neraka ustadz yang ngisi halal bihalalnya berarti kan gitu. Kalau bid'ah kan gitu Pak gitu kan.
Nah, Bapak Allah, ini memang yang harus kita luruskan. Ya, benarkah bahwa halal bihalal itu bid'ah? Sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, berarti itu diada-adakan. Bapak Ibu, kalau memang kita nyari perintah kita kalau selesai bulan Ramadan ibadah puasa Idul Fitri, masuk tanggal 2 Syawal, 3 Syawal kita harus melaksanakan halal bihalal, itu nggak bakal ketemu, betul kan Pak? Bahkan kalau kita cari riwayat, ada nggak Pak Ustadz, kalau habis Idul Fitri para sahabat berkumpul, para tabi'in berkumpul, juga nggak bakal ada Pak. Karena halal bihalal itu memang bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri nggak paham halal bihalal Pak. Dan saya Bapak Ibu kuliah 8 tahun, dosen saya itu orang Arab semua. Ada orang Mesir, orang Yordan, orang Sudan gitu. Itu ketika kita sampaikan halal bihalal, hal Arab tama mana halal bihalal, mana halal bihalal gitu kan. Padahal kan halal bahasa Arab, betul Pak? Halal itu bahasa Arab, sesuatu yang boleh halal. Kebalikannya apa? Haram. Tapi karena bahasa Arab yang redaksinya yang buat orang Indonesia, yang tarkib susunannya itu memang nggak pas, nggak sesuai dengan apa yang dimaksud. Kalau orang Indonesia mungkin ngerti, karena banyak orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu ya membahasakan Arab tapi redaksinya pakai redaksi Indonesia. Contoh Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab jalan, tahu jalan Pak ya? Itu kan bahasa Arabnya apa? Torik. Bapak Ibu yang pernah haji umroh biasanya kan torik gitu ya gitu kan. Hati jalan, jalan-jalan gitu. Nah, ada orang Indonesia, torik itu jalan. Berarti kalau kita jalan-jalan, torik kan gitu. Kita sih ngerti torik jalan-jalan. Nah, orang Arab tuh nggak ngerti gitu kan. Jalan. Ya. Hujan itu mator. Kalau kehujanan berarti kematoran. Jalan-jalan kehujanan, torik kematoran gitu. Kalau orang Indonesia ngerti, itu jalan-jalan kemudian kehujanan. Orang Arab nggak ngerti. Persis halal bihalal juga sama Pak. Menurut satu versi kan yang pertama kali memunculkan istilah halal bihalal itu siapa? Konon katanya dulu Bapak Ibu. Ini salah satu versinya saja. Bangsa Indonesia itu kan dulu itu dijajah oleh Belanda. Berapa tahun Pak? 360 tahun dijajah. Gimana cara mengusir penjajah? Bersatu padu rakyat, tentara, apapun agamanya, apapun etnisnya, satu bahasa, satu bangsa. Bangsa Indonesia harus bersatu melawan penjajah. Berhasil. 1945 diproklamasikan Indonesia merdeka. 4 tahun, 3 tahun berikutnya apa yang terjadi Pak? Terjadilah pemberontakan, disintegrasi. Di Jawa Barat muncul pemberontakan DITI, betul Pak? Musim pemilu terjadilah disintegrasi antara partai yang satu sama yang lain saling bully. Tokoh politik yang satu dengan politik yang lain saling bully. Persis seperti beberapa tahun yang lalu tuh Pak. Yang satu pendukung calon presiden ini julukannya kampret kan itu kan. Lawan politiknya apa? Kampret apa Pak? Cebong. Bapak mau cebong apa yang kampret masuknya nih gini tuh kan. Yang satu lagi apa? Kadrun, pendukung kadrun nih, kadal gurun gitu kan itu. Jadi saling bully, yang tujuan itu Pak mencaci maki. Mungkin sama gitu Pak. Akhirnya Pak Presiden Soekarno itu melihat, ini kalau bangsa Indonesia seperti ini terus bagaimana mau maju. Diundanglah seorang kiai, tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab Hasbullah. Pak Kiai, gimana ya caranya untuk menyatukan kembali bangsa kita yang sedang berkonflik ini? Gini Pak Presiden, kan kemarin habis Idul Fitri, Lebaran, kita undang duduk bersama, silaturahim, kita maaf-maafan. Bagus tuh ide, tapi kalau silaturahim kan biasa, ada istilah lain enggak?
Gini, mencaci maki itu haram, nggak boleh, betul Pak? Membuli, memfitnah, menggibah, bertemu di jalan nggak bertegur sapa, itu nggak boleh. Al-Quran surat Hujurat mengatakan, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kelompok yang satu memperolok-olokan kelompok yang lain. Janganlah satu memanggil panggilan saudaranya dengan panggilan-panggilan yang menghina, mencaci maki. Itu nggak boleh. Sesuatu yang nggak boleh berarti dilakukan haram. Kalau seorang melakukan sesuatu yang haram, berdosa. Betul Pak? Supaya nggak berdosa gimana nih? Kan kita habis puasa. Dosa itu ada dua. Kalau dosa kita dengan Allah gampang Pak. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak pasir yang menghampar, sebanyak air berada di samudra sana, asalkan kita taubat, sholat taubat, astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar, gak ngulangi lagi, menyesal, udah Allah maha pengampun. Betul Pak? Kalau kita dengan Allah mah gampang Pak. Allah itu rahim, tawab gitu kan. Tapi maaf, kalau doa dengan sesama baru itu akan dihapus oleh Allah kalau kita sudah minta maaf, saling maaf. Nah, agar supaya yang haram itu jadi boleh dibebaskan, apa? Minta dihalalkan, saling minta dihalalkan. Halal bihalal. Halal dengan halal. Kalimat yang cocok mestinya apa Pak? Muhalalah. Saling minta dihalalkan. Istihlal, minta dihalalkan. Tapi kalau dalam rangka muhalalah itu nggak bakal hadir juga. Apa muhalalah gitu ya? Sudahlah, itu kan cuma casing, betul? Sarana saja, apalah arti sebuah nama. Intinya dalam halal bihalal kan cuma apa? Satu, minta maaf. Yang kedua apa Pak? Memberi maaf. Yang ketiga, acara halal bihalal biasanya apa? Berjabatan tangan ya, musafahah, silaturahim, kan itu ya. Cuma itu. Kalau yang dimaksud minta maaf, memberi maaf, itu mah perintahnya jelas. Bapak Ibu, itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kenapa kita harus minta maaf? Karena setiap kita pasti punya kesalahan. Betul Pak? Gak ada yang kita gak punya salah. Khususnya mungkin karena pernah berkata-kata kita yang membuat orang lain tersinggung. Mungkin tangan kita pernah menampar. Pak Ustadz sudah minta maaf, saya halal bihalal nggak usah setahun sekali, betul kan Pak? Habis kajian hampir setiap hari kasih tausiah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maaf kalau seandainya ada salah-salah kata, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai Pak. Itu cuma contoh kan gitu ya, gitu kan. Iya. Setiap tahu saya gitu Pak, gitu. Coba kalau nggak minta begitu, lah bisa jadi ada orang tersinggung, betul kan Pak? Saya ngajar Pak, satu semester paling tidak 5 kelas. Satu kelas itu 50 orang. Maksimal 40 minimal. Katakanlah 40 kali 5 kan 200. Itu minimal 10 SKS. Pas kalau pertemuan ke-14 Pak. Mahasiswa, teman-teman semuanya, ini pertemuan ke-14. Besok atau lusa akan UAS, ujian akhir semester. Bapak ingin menyampaikan, minta maaf mungkin selama mengajar ada yang tersinggung, ada kesalahan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mau memaafkan, mau gitu. Tapi tugas tetap harus selesai gitu kan. Walaupun sudah minta maaf dimaafkan, tetap tugas harus sudah selesai. Bapak Ibu, kalau saya nggak minta maaf, coba satu semester katakanlah berapa? 40 kali 200 orang. Sekarang kali 1 tahun 400. Saya ngajar sejak tahun 2009 sampai sekarang belum minta maaf. Nanti di yaumal kiamat Bapak Ibu rahimakumullah,
Saya harus mendatangi satu persatu yang mungkin pernah terzalimi. Betapa beratnya nanti Bapak Ibu. Sementara Rasulullah mengatakan, "Hai sahabat, atadruna manil muflis?" Tahu gak siapa orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, al-muflis fina man laisa dirhamun wala dirhamun." Orang yang bangkrut itu di antara kami kalau bisnis rugi, karena rugi jangankan untung, modalnya juga habis, semua dijual untuk menutupi kerugian itu. Kata Rasulullah, bukan itu di mata Allah orang yang bangkrut itu. Siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wassolatin wazakatin. Orang yang datang menghadap Allah nanti di yaumul kiamat, ketika dia di dunia dia puasanya rajin, dia sholatnya rajin, zakatnya rajin, tapi dalam waktu yang bersamaan waqad syatama hadza wa qad daraba hadza wa qad qadzafa hadza wa akala mala hadza, tapi dia menzolimi tetangganya, saudaranya. Apa? Syatama. Syatama itu mencaci maki, Pak. Hingga kemudian lahirnya perasaannya tersakiti. Wa qadzafa hadza, menuduh anak buahnya, menuduh tetangganya, mau fitnah sesuatu yang itu tidak dilakukannya. Wa doroba, memukul. Wa akala mala hadza, memakan jatah apa? Jatah gajian bawahannya, disunat, dizalimi. Nanti kemudian apa? Dia akan datang kepada Allah, minta apa? Pengadilan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi dia telah menzalimi saya ya Allah. Apa? Maka wa ukhidha hadza, kebaikan pahala dia itu dipindahkan Bapak Ibu kepada orang yang dizoliminya. Fa'in faniyat, hingga sampai kemudian habis tuh pahalanya. Apa? Dosanya. Apa? Dosa yang dizolimi itu diberikan kepada orang yang telah menzoliminya. Sumaturiha finnar, kemudian dia nanti dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Betul kan Pak? Kenapa? Dia telah menyakiti, menzolimi sesamanya. Makanya apa? Kalau diundang untuk hal halal, datang. Betul. Kalau gak ada uzur, datang. Untuk apa? Minta maaf. Bapak Ibu kemarin pada mudik kan Pak ya? Saya mudik juga kemarin, baru nyampe seminggu lalu. Mudik kemana? Ke Tajikistan sana, Tasikmalaya Selatan. Gitu kan. Untuk apa? Ingin silaturahim, mumpung ketemu saudara, ya kan Pak? Untuk itu, karena apa? Bisa jadi kita selama ini kalau urusan Allah dengan kita udah selesai lah insya Allah. Dengan sesama, minta maaf. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu sunnah Nabi. Saya baca sebuah sirah Nabi, tapi ini diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi kita ambil pelajarannya Pak. Luar biasa. Rasul Pak hari Rabu, dia meninggal dunia itu hari Senin. 18 hari kurang lebih sebelum meninggal dunia kan Nabi sakit. Ketika sakit, Nabi mengumpulkan para sahabat. Selesai sholat, Nabi naik mimbar. Rasulullah menyampaikan khutbahnya, khutbah yang membuat para sahabat terharu, menangis dan meneteskan air mata. Kata Rasulullah, "Hai sahabat, bagaimana menurut pendapat? Apakah kalian bersaksi bahwa aku sudah menyampaikan kepada kalian risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian?" Maka para sahabat pun bersaksi, "Usyhidika ya Rasulullah annaka qad balagtar risalah wa adaital amanah." Karena Rasulullah sadar, karena pada waktu itu baru saja diturunkan surat apa Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Ibnu Abbas, kalau surat ini turun apabila datang pertolongan kepada Nabi dari Allah, wa ra'aitan nasa, dan banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu. Oh, ini berarti apa? Tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi akan meninggal dunia. Dikumpulkanlah para sahabat. Yang membuat menangis pada waktu itu para sahabat mendengar, "Wahai sahabat, barang siapa di antara kalian yang pernah tersakiti perasaannya karena kata-kataku,
Atau mungkin pernah tersakiti gara-gara tanganku, terpukul oleh tanganku. Haza zahri, ini punggungku, silahkan balas. Umar, Abu Bakar sudah menundukkan kepalanya, meneteskan air mata. Kok Rasulullah kayaknya memberikan tausiah perpisahan ini? Jangan-jangan kita sebentar lagi akan berpisah. Rasul berdiri lagi. Sahabat, siapa di antara kalian yang pernah tersakiti, terzolimi gara-gara perkataanku, karena perbuatanku, silakan berdiri. Sampai 3 kali, Pak. Di tengah keheningan itu muncullah, berdirilah seorang namanya Ukasyah, seorang yang sudah tua renta. Saya ya Rasulullah. Kaget para sahabat. Ini orang, di saat orang sedang bersedih, haru, kok ada yang berdiri ingin membalas Rasul. Silahkan Ukasah. Ada apa ya Ukasah? Rasul, karena engkau telah memberikan kesempatan kepada kami dan gak ada satupun yang berani mendatangimu, mengajukan sesuatu kepadamu. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Dulu ketika kami sedang berbaris segera akan berangkat ke medan juang dalam perang Badar, disebutkan menurut sebuah riwayat. Kau naik kuda, kami juga naik unta pada waktu. Di balik unta itu engkau enggak melihat apakah ini sengaja atau tidak sengaja. Aku enggak tahu. Ketika engkau akan mencambuk kudamu, ternyata cambuk itu mengenai punggungku. Dan engkau enggak tahu, tapi aku merasakan itu. Dan aku pada waktu itu tidak sedang dalam keadaan pakai baju, mengenai langsung punggungnya. Karena engkau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk membalasnya, aku ingin membalasnya. Dan aku ingin jubahmu engkau lepaskan itu. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Ukasyah, kalau seandainya itu yang kau inginkan, akulah saja yang jadi tebusannya. Jangan Rasulullah. Kata Rasul, Abu Bakar, engkau jangan. Duduk. Diperintahkanlah Bilal, tolong ambil cambuk yang ada di putriku Fatimah. Buat mukul apa namanya? Kuda itu. Bilal pergi. Diketuknya Fatimah. Fatimah nanya, ada apa wahai Bilal? Aku disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk. Untuk apa? Enggak tahu ini. Dibawalah. Sayyidina Ali hadir. Dan ternyata Sayyidina Ali baru tahu itu cambuk akan digunakan oleh Ukasah untuk membalasnya. Kata Sayyidina Ali, wahai Ukasah, selama aku hidup bersama Nabi, aku enggak pernah mencambuk Nabi. Kalau itu yang kau inginkan, aku yang jadi tebusannya. Kata Rasulullah, jangan wahai Sayyidina Ali, karena itu yang aku tidak ingin di saat nanti besok atau lusa pergi bertemu dengan Allah, meninggalkan umatku, ada sangkutan-sangkutan. Sangkutan apa? Sangkutan ini yang belum termaafkan. Akhirnya Pak, dibukalah baju jubah Nabi, karena dulu cambuk yang mengenai Ukasah itu langsung mengenai punggungnya. Kata Ukasah, aku ingin langsung cambuk itu mengenai punggungmu itu. Dibukalah jubahnya. Ketika dibuka jubahnya, Ukasah lari mendekati Nabi sambil menangis, Bapak Ibu. Ternyata Ukasah bukan mencambuk Nabi, tapi memeluk Nabi. Ingin mencium punggung Nabi, memeluk Nabi, kan begitu terharu, sedih. Ini kayaknya hari perpisahan. Rasul, tidak mungkin aku menyakitimu ya Rasulullah. Yang aku lakukan semuanya ini semata-mata hanya aku ingin memelukmu, minta maaf kepadamu. Dan aku ingin engkau pada hari ini mendoakanku agar aku ini bisa bertemu lagi denganmu di sorga nanti. Para sahabat tersenyum. Ini bisa-bisanya Ukasah. Dan Ukasah didoakan, engkau adalah sahabatku yang akan bertemu kembali di sorga itu. Bapak Ibu, Rasulullah seperti itu. Minta maaf. Ya. Kenapa? Gak ingin ketika bertemu dengan Allah masih ada sangkutan yang belum selesai di dunia. Selesai. Setelah itu tiba-tiba Rasul berkata lagi, man lahu alayya dainun, ada gak di antara kalian yang pernah dihutangi oleh aku dan sampai hari ini belum aku bayar? Lihat Pak, Rasulullah tahu. Karena dalam sebuah riwayat, ar-ruh
ruh itu, nyawa itu mu'allaqun bi dainihi. Itu tergantung kepada hutangnya nanti. Yang paling ngeri Pak, justru saya itu kalau dengar kata-kata hadis ini suka sedih Pak. Apa? Cicilan motor belum lunas. Kalau saya mati gimana nanti? Betul. Sesoleh apapun, sehebat apapun, kalau hutang ini belum terbayar, belum selesai, terhalang tuh kita surga Pak. Harus selesai dulu tuh. Nanti kita mendatangi siapa yang saya hutangi. Masalahnya pada waktu itu ATM sudah nggak ada kan Pak. Orang sudah nggak butuh duit nanti Pak. Betul. Nabi man lahu alayya dainun, siapa yang masih punya hutang. Dalam riwayat itu dalam bab jenazah. Ini pentingnya tentang hutang Pak. Ini kan hutang itu hak-hak adami Pak. Rasul didatangi oleh para sahabat, kebetulan ada yang meninggal dunia. Setelah dimandikan, diurus, tinggal disolatkan. Rasul, tolong dong imamin solat kami. Kata Rasulullah apa? Ini orang punya hutang nggak? Oh punya Rasulullah. Ada nggak harta yang tinggalkannya? Nggak ada Rasulullah. Ada ke saudaranya, ahli warisnya? Nggak ada. Jadi sebatang kara Pak, miskin meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, sallu alaikum, solati saja kalian. Aku nggak ikut sholat. Disolatkan tetap, tapi Rasul nggak ikut Pak. Karena kan kalau sholat jenazah itu fardu kifayah ya, harus, nggak boleh disolatkan. Cuma ada pelajaran para ulama, kenapa Rasul nggak mensolatkan? Ini sebagai sebuah pelajaran penting. Kita jangan menyia-nyiakan dan jangan menggampang-gampangkan hutang. Dalam riwayat yang lain sama, Rasul diminta sholat juga, ngimamin juga. Rasul berkata, ini punya hutang nggak? Punya Rasul. Ada keluarganya? Nggak ada Rasulullah. Ada hartanya? Nggak ada Rasulullah. Kebetulan, tapi kasus kedua ini dulu Rasul baru saja menaklukkan kota Mekah Pak. Artinya Rasul banyak gonimah kan Pak ya, gitu kan. Kata Rasulullah, ya udah kalau begitu saya yang membayarkannya. Kemudian Rasulullah sholat Pak. Jadi kalau dulu kalau ada rakyatnya punya hutang, yang bayar siapa? Pemerintah itu Pak, gitu kan. Sekarang bayi lahir sudah bawa hutang katanya, gitu kan. Dulu gitu Pak, gitu kan. Ini makanya Rasulullah Pak nggak mau di saat meninggal ini hutang belum terbayar. Tiba-tiba Pak, ada seorang sahabat, Rasul, laka alayya salah satu darahim. Rasul, engkau punya hutang kan kepadaku berapa? 3 dirham. Dulu tuh di zaman Nabi ada dirham, ada dinar ya. Kalau dinar kan emas. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram sekarang, itu 4 gram lebih. 1 gram sekarang berapa Pak? 2 juta ya. 1 keping berarti 4 juta gitu. Sampai sekarang gitu harga dinar seperti itu. Nah, dirham itu perak. Kata Rasulullah Pak, hai Fudail. Fudail itu keponakan anaknya Abbas, bayarkan sekarang juga hutangku itu. Jadi Rasul juga ternyata pernah berhutang. Hak adami harus selesai. Saya pernah datangi Pak, ketika ngasih tausiah jamaah haji yang mau berangkat haji, itu kan sebelum berangkat tuh harus memberikan wasiat dulu. Kalau bisa hutang pihutang yang sudah jatuh tempo dan ada, bayar dulu segera. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang nangis, Pak Ustaz, gimana ya? Ada apa Pak? Dulu saya lagi masih muda itu darmaji. Apa darmaji Pak? Dar 5 ngaku hiji. Dia habis main bola tuh lagi zaman SMP gitu Pak, capek, datang ke kantin sekolah, ngambil bala-bala bakwan 5, ditanya sama ibu kantin, berapa kan itunya bakwannya? Hiji gitu. Jadi yang dibayar 1 Pak, yang 4 belum dibayar gitu kan. Gimana Ustaz? Itu hutang? Ya hutang, harus dibayar. Iya, tapi sekolahnya sudah bubar Pak Ustaz sekarang. Kantinnya aja nggak ada. Cari tuh alamatnya, anak cucunya mungkin masih ada. Kan itu nggak bakal selesai kalau belum kita menyelesaikan sekarang. Nggak ada Pak Ustaz, bingung gimana itu, nggak bisa tidur tuh Pak. Dia mau berangkat masih punya hutang. Oh gini saja Pak, kalau sudah dicari kemana-mana nggak ada, kata Imam Nawawi, catat hutangnya berapa. Hutang yang dulu pernah kita pinjam itu apa?
uangnya, serahkan, sodakohkan, niatkan bahwa itu adalah sodakohnya yang menghutang. Itu caranya, Pak. Kalau kita bingung nyari alamatnya nggak ada, kebaikan buat yang dihutang. Itulah Rasulullah, Bapak. Makanya mana halal bihalal itu secara bahasa apa, Pak? Halal itu secara bahasa artinya ada dua. Satu yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Secara bahasa artinya halal itu apa? Melepaskan ikatan-ikatan yang telah membuat hubungan kita menjadi kusut. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdiskusi dengan Firaun, Nabi Musa itu kan kalau ngomongnya itu nggak fasih, Pak, cadel, jadi susah ngomong itu, seperti diikat tuh ininya, apa, lidahnya itu terikat, susah gitu. Kenapa? Karena konon katanya ketika Nabi Musa itu lagi kecil, itu kan terus manjat di pundaknya Firaun gitu kan. Firaun lihat anak angkatnya bandel itu, kemudian ngambil kerikil, terus lidahnya tuh di apa namanya, disumpal gitu kan. Nah gara-gara itu Nabi Musa itu ngomongnya cadel. Makanya ketika sudah dewasa disuruh berdebat, dia nggak percaya diri gitu kan. Kemudian dia berdoa kan, Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul uqdatan. Lepaskanlah ikatan lidah ini biar aku ketika ngobrol dengan Firaun itu lepas. Jadi halal bihalal itu apa? Melepaskan, mengurai ikatan hubungan kita yang sebelumnya itu kusut jadi terurai, yang tadinya itu beku jadi cair. Minta dihalalkan, minta dibebaskan seperti itu. Dengan cara apa? Minta maaf. Bapak Ibu sudah minta maaf, ya, betul, di kampung. Di sini ada halal bihalal juga kan, Pak? Udah ya? Udah. Setelah minta maaf, yang kedua apa? Memberi maaf. Kalau perintah memberi maaf, dalilnya ada itu surat Ali Imran 133 nih yang biasa dibaca saat halal bihalal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tanda orang bertakwa itu satu, yang berinfak, memberi, senang dalam keadaan susah, lapang atau sempit, menahan amarah. Kalau memberi, bagi-bagi THR kan sudah tuh di Idul Fitri, betul kan Pak ya? Nah jangan lupa wal'afin, memberikan maaf, wabil khusus memberikan maaf kepada orang yang dia itu pernah menyakiti kita. Itu makna silaturahim sesungguhnya. Silah artinya menyambungkan, rohim artinya apa? Rahim, Pak. Ada perintah silaturahim, oh banyak. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sambungkanlah rahim-rahim kalian. Kenapa silaturahim itu menyambungkan rahim? Karena ingat, hakikatnya kita ini berasal dari satu rahim yang sama. Semua kita yang hadir di sini, kita berasal dari satu jiwa. Adam, dari Adam tulang rusuknya menciptakan Hawa. Semua dari Adam dan Hawa. Kecuali ada satu yang dia itu bukan dari Adam dan Hawa. Siapa, Pak? Charles Darwin katanya. Karena dari monyet kan itu kan. Kita dari satu rahim yang sama. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, suku beda, bahasa beda. Kata Allah, ingat satu rahimnya gitu kan. Terlebih lagi, rahim yang dimaksud orang yang paling dekat hubungan rahim dengan kita sebelum kepada orang lain. Apa? Orang yang paling dekat kita. Siapa? Ya rahim ibu kita. Makanya yang masih punya ibu kemarin jauh-jauh pulang, kenapa masih ada ibu? Dulu saya berada di rahim itu. Kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jagalah rahim mereka. Dari rahim ibu kita ada kakak, ada adik. Kenapa? Karena mumpung ngumpul. Yuk
kita minta maaf. Silaturahim ada perintahnya. Betul, Pak? Rahim yang kedua maknanya apa? Cinta. Tapi bukan sembarang cinta. Silah menyambungkan, rahim adalah cinta. Cinta yang dimaksud adalah sebuah cinta yang sampai kepada suatu tahapan di mana kita siap memaafkan orang lain padahal dia itu sudah menzoliminya. Itu mana silaturahim sesungguhnya. Kata Nabi, laisa silaturahim bil mukafi. Tidak termasuk orang yang silaturahim itu apa? Berbuat baik kepada orang yang dia telah berbuat baik lagi kepada kita. Itu bukan silaturahim namanya, Pak. Itu namanya mukafi. Bapak Ibu punya tetangga. Tangganya itu baik, perkataannya itu nggak pernah kasar, ya. Kalau dia habis traveling, kalau dia habis piknik, dia berbagi. Punya tangganya baik, ini kita baikin lagi. Itu bukan silaturahim, kata Nabi. Ya sama saja. Ibu-ibu punya suami itu baik, perkataannya halus, lembut, nggak pernah ada piring terbang di rumahnya, misalkan itu kan. Ibu berbuat baik lagi kepada suami itu biasa, bukan silaturahim. Tapi ketika ada orang yang sudah menzoliminya, menyakitinya, tiba-tiba dia datang minta maaf, itu yang berat, Bapak Ibu. Dan itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Orang baru bisa memaafkan orang lain yang telah menzoliminya kalau hatinya bersih. Makanya halal bihalal adanya di saat Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri fitrah, mumpung hatinya lagi bersih. Itu inti dari halal bihalal. Betul, Pak? Yang terakhir apa? Musafahah, berjabatan tangan. Ada perintahnya, maaf Pak, karena ada orang kalau habis sholat, kan sebagian ada orang yang menjulurkan tangan. Betul, Pak? Ada orang yang nggak mau, Pak, disalamin itu kan. Apa? Nabi nggak melakukannya habis sholat gitu. Pak, perintah berjabatan tangan secara umum ada, waktunya nggak disebutkan, silahkan. Kata Nabi, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah kalau seandainya ada dua bertemu berjabatan tangan, maka Allah menghapuskan dosa sebelum orang itu berpisah. Ada dalilnya, ada perintahnya. Kalau yang dimaksud halal bihalal itu minta maaf, memberi maaf, berjabatan tangan, silaturahim, ini adalah ajaran Nabi. Makanya jangan dilihat casingnya, halal bihalal itu cuma nama. Ya, betul, Pak? Nah, jadi apa? Datang, mumpung diundang, halal bihalal, ada ketemu. Kalau ke rumah kayaknya nggak mungkin. Padahal kan kata Sayyidina Ali itu gini, Pak, man lahu jarun, barang siapa seseorang yang punya tetangga. Tetangga itu ukurannya berapa rumah? Kata Imam Syafi'i, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kanan, kiri. Berarti apa? Satu RW ya, Pak? Itu tetangga, Pak. Man lahu jarun, barang siapa yang dia punya tetangga, falam yamsi birijlihi, tapi kakinya belum dia melangkah untuk mengunjungi rumahnya, bertamu, wala yu'ti syai'an min malihi, dan dia belum memberikan sedikit saja dari rezeki yang dia milikinya kepada tetangganya itu, fahuwa qati'un, maka itu termasuk memutuskan tali silaturahim. Makanya kalau di kampung saya, Pak, mungkin nggak jauh berbeda dengan di kampung Bapak Ibu semuanya. Kalau di bulan Ramadan tuh habis Idul Fitri, Pak, habis bubar dari lapangan, setelah itu apa? Setelah sarapan pagi, makan pagi, karena Idul Fitri itu kan al-fitrul yauma yuftirunas. Idul Fitri itu hari di mana makan pagi lagi kan? Setelah itu apa? Muter itu ke rumah-rumah, Pak. Makanan yang kue-kue yang sudah disiapkan sebulan dikeluarin semua. Mungkin dalam mengamalkan perintah Sayyidina Ali, walaupun cuma 1 tahun sekali, betul, Pak, gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kesimpulannya halal bihalal itu bukan bid'ah dolalah, tapi apa? Bid'ah memang istilah halal bihalalnya, tapi prakteknya itu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Makanya tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah sesat. Bapak Ibu, kalau ukurannya nggak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, sesat. Bapak Ibu, Bapak, Nabi pakai kemeja gak, Pak?
Bapak Ibu pakai dasi, pakai jas, bid'ah itu. Betul. Bapak Ibu, Nabi dulu berangkat naik haji ya, dari kota Madinah ke Mekah naik apa Pak? Unta. Berarti naik pesawat bid'ah dong Bapak Ibu. Ya, nanti akan banyak dibid'ahkan. Makanya harus jelas. Bid'ah itu kata Nabi, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan dalam apa? Fi amrina, satu di dalam masalah ibadah. Dan ibadahnya ibadah yang khusus, ibadah yang sifatnya itu usul, prinsip, dan para ulama sepakat gak boleh, dalilnya jelas, gak boleh kita merekayasanya. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat Jumat itu di hari apa? Jumat. Kayaknya Jumatan harus diganti nih. Kalau Jumatan, kalau sholat itu penuh masjid, Sabtu saja di Sabtuan, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Bid'ah itu namanya. Bapak Ibu sholat tadi, sholat apa asar, rokaatnya berapa? 4 rokaat. Kayaknya kalau subuh 2 rokaat, asar 4 rokaat. Asar itu kan waktu-waktu yang capek habis kerja Pak ya. Gimana kalau kita dibalik saja? Subuh itu lagi sregep, kita tambah saja 8 rokaat. Gak boleh, bid'ah namanya Bapak Ibu. Itu yang gak boleh. Tapi yang terkait dengan apa? Wasilah, sarana, dan prasarana, itu gak termasuk bid'ah. Bapak Ibu, kalau semua ukurannya apa yang ada zaman Nabi itu harus dilakukan, gak zaman Nabi jangan taraweh Bapak Ibu. Di zaman Nabi taraweh berjamaah di masjid berapa kali Pak? 2 kali Pak. Setelah itu gak ada taraweh berjamaah sendiri-sendiri. Mulai ada taraweh berjamaah kapan? Zaman Umar. Tarawehku sendiri-sendiri, kata Umar, kayaknya bagusan dipimpin oleh seorang imam. Dulu Nabi juga berjamaah, cuma 2 kali. Sejak itu full apa? Berjamaah. Bid'ah. Tapi kata Sayyidina Umar apa? Ni'mal bid'ah bid'ati, sebaik-baiknya bid'ah nih bid'ahku ini. Jadi enggak semua bid'ah itu dolalah. Maksudnya apa? Ada yang terlihatnya itu bid'ah tapi hakikatnya bukan bid'ah. Kenapa? Baik. Kenapa? Ada landasan hukumnya. Bapak Ibu Rahimakumullah. Maka hati-hati, jangan gampang memvonis bid'ah kepada orang lain. Ini fikih masalahnya Bapak Ibu Rahimakumullah ya. Bapak Ibu, saya rasa ini mungkin ya kajian kita untuk mengawali ya di perdana ini ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi tentu di kajian rutin di hari Kamis ini. Cuma mungkin izin untuk bulan Mei ini saya tidak bisa karena kebetulan ada tugas untuk jadi pembimbing ibadah haji, berangkat tanggal 24 nanti, kembali itu kalau nggak salah tanggal 7 Juni ya. Kebetulan jadi pembimbing ibadah kloter ya, tapi hajinya tentu haji itu kan macam-macam Pak. Ada haji kosasi, haji ongkosnya dikasih kan itu. Ada haji wahyu, haji karena sawahnya payu kan itu. Nah kebetulan sekarang hajinya saya haji abidin, anggaran biaya dinas. Jadi dibiayai sama negara gitu kan. Seperti itu. Nah apapun namanya, yang penting kan bisa memberikan kemudahan kepada jamaah. Nah, mudah-mudahan dilancarkan dan mohon doanya. Dan sekali lagi juga saya minta maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata, karena sehebat apapun doa kita di sana di depan multazam di Raudhah, tapi kalau dosa antar sesama itu tetap itu adalah akan terhapus kalau kita sudah minta maaf dan dimaafkan. Betul Pak, gitu kan. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.